Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-406, dengan judul Membunuh Raja. Langsung ke dalam alurnya. Darah mewarnai area di depan. Dadanya terasa seperti sedang diremukkan. Mata individu paruh baya dari Gunung Abadi dengan cepat menyusut karena tidak percaya. Saat ini, tubuhnya sedingin es, dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pihak lain bahkan tidak bergerak dan hanya memancarkan tekanannya, namun itu memaksanya untuk mengeluarkan seteguk darah yang besar dari tekanan tersebut. Ini masih muda. Bagaimana dia bisa memiliki kultivasi seperti ini? Betapa mengejutkannya ini. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tiba-tiba mengerti. Sebelumnya, ketika pedang tak berbentuk memotong lengannya saat dia melawan singa berkepala 9, pedang itu dilepaskan oleh pemuda di depannya. Si Hao mendarat di tanah, dan energi kuat dikumpulkan di dalamnya. Itu benar-benar batu kecil, menakjubkan dan tak tertandingi. Bahkan ahli tingkat raja pengaturan formasi realem terluka olehnya. Semua orang kaget. Setelah 1,5 tahun, batu kecil dari dua batu muncul kembali, menyebabkan gangguan yang sangat besar. Itu benar-benar keributan. Semua pembudidaya di Manor pecah menjadi keributan dan kekacauan. Ini adalah wilayah kekuatan fisik, perwujudan dari tubuhnya yang kuat dan berharga. Siapa yang bisa melawan dia dalam kekuatan fisik? Mereka pasti akan mati, kata seorang raja tua. Suaranya sedikit bergetar, karena itu terlalu tak terbayangkan. Jenis kultivasi tubuh yang hanya muncul di legenda ini sebenarnya muncul di pemuda yang begitu muda. Semua orang gempar. Namun, ketika mereka memikirkan penampilannya dalam pertempuran dua batu, tubuhnya sudah mengejutkan. Saat itu, dia sudah dikenal memiliki tubuh yang memiliki tingkat kesempurnaan yang mirip dengan tubuh tak terpecahkan Vajra. Benar saja, sepertinya itu tidak salah. Tidak heran, individu paruh baya dari Immortal Mountain mundur dan menyeka darah dari bibirnya. Dia merasakan gelombang ketakutan yang masih ada. Penindasannya barusan tidak bisa dibenarkan. Wajah tetua dari Black Cloud Rache menjadi mendung. Kabut muncul, dan dia menahan amarah di dalam dirinya. Sebelum memastikan apakah pihak lain adalah batu kecil atau bukan, dia segera mengulurkan tangan besar untuk menekan pemuda ini. Namun, dia tidak pernah menyangka pihak lain akan segera meremukkan telapak tangannya. Saat batu kecil itu muncul, siapa yang berani melawan? Tak seorang pun di antara rekan-rekannya yang bisa menjadi lawannya, dan saat ini, hanya tokoh-tokoh generasi tua ini yang bisa mengendalikannya. Seseorang dari daerah gurun berkata dengan suara lembut. Mereka sangat terguncang. Selama periode waktu ini, makhluk dari luar wilayah ini bertindak terlalu tinggi dan perkasa. Mereka memandang rendah orang-orang di wilayah gurun, menyebabkan mereka menahan sedikit kebencian. Kamu adalah si Hao itu. Penatua dari Gunung Abadi keluar. Wajahnya tenang, tapi kilatan cahaya aneh melewati matanya. Individu paruh baya dari Gunung Abadi yang lengannya diiris pergi untuk mengambil artefak suci, namun pada akhirnya, tetua ini juga mengikutinya. Dia jelas seorang ahli yang tangguh. Si Hao sangat tersentuh. Dia memiliki perasaan yang tidak jelas bahwa orang-orang di pegunungan immortal terkait dengannya dari sisi ibunya. Pada saat ini, dia dengan tenang memandangi yang lebih tua dan mengangguk. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar sangat kuat. Petik 2. Bukankah banyak orang yang ingin melawannya? Sekarang dia muncul, berapa banyak yang benar-benar berani menunjukkan diri mereka? Petik 2. Makhluk-makhluk dari luar wilayah ini berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka tidak dapat secara pribadi menyaksikan pertempuran dua batu, dan saat ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Pahlawan di antara
Pemuda, memang tangguh. Akan sulit untuk menemukan satu atau dua orang sepertimu bahkan di gunung abadi kami. Tetua itu mengangguk. Kerumunan itu tercengang. Tetua ini memuji bakat si Hao, tetapi pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa masih ada satu atau dua yang bisa menandingi si Hao, membuat semua orang sangat terguncang. Untuk karakter seperti si Hao, hanya memiliki satu di wilayah mereka sudah luar biasa dan mulia. Apakah alasan mengapa Gunung Abadi dapat memandang rendah setiap wilayah karena mereka akan selalu memiliki beberapa individu seperti ini? Ketika individu paruh baya dengan lengan yang hilang mendengar Penatua menyebutkan bakat Gunung Abadi, dia segera menjadi bangga dan bergumam, Gunung Abadi saya tidak pernah kekurangan orang. Para jenius klan saya bisa meremehkan bakat lain. Petik 2. Semua orang sangat terguncang. Seberapa percaya diri ini? Apakah bakat Gunung Abadi benar-benar sekuat ini? Si Hao tidak mengatakan apapun dan hanya mengerutkan alisnya. Jika sebelumnya, maka dia akan mengabaikannya, tetapi sekarang identitasnya terungkap, Gunung Abadi masih memperlakukannya dengan sikap ini, membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak benar. Mungkinkah orang-orang ini tidak tahu bahwa mereka mungkin memiliki semacam hubungan darah? Si Hao menyipitkan matanya dan menyapu pandangannya kedua individu Gunung Abadi. Kilatan melewati mata tetua itu saat dia balas menatap si Hao. Seolah-olah dia menyadari apa yang dipikirkan si Hao. Dia mengungkapkan senyum hangat dan berkata, kamu sangat luar biasa. Anda harus memiliki beberapa karma dengan klan saya. Petik 2. Bolehkah saya meminta nama senior? Si Hao bertanya. Indera spiritualnya sangat tajam, dan dia tidak merasakan keintiman apapun dari tubuh sesepuh itu. Meskipun pihak lain tersenyum penuh belas kasih, ada niat membunuh yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Apa artinya ini? Tetua itu mungkin tahu tentang hubungan darah di antara mereka, tapi masih ada niat membunuh. Agak sulit untuk dipahami, membuat si Hao bingung. Yang lama ini adalah Qin Shoucheng, kata tetua Gunung Abadi. Senyumannya semakin hangat. Si Hao memperhatikan bahwa untaian niat membunuh menjadi sedikit lebih tebal. Orang biasa tidak bisa mendeteksinya, dan dia hanya mengandalkan intuisinya yang tajam juga. Yang muda, kamu agak terlalu agresif. Tidaklah terlalu baik untuk segera memulai perkelahian setelah terjadi perselisihan, kata Qin Shoucheng. Dia menunjuk ke arah pria paruh baya dengan lengan patah dan kemudian melihat sesepuh Black Cloud Rache yang kehilangan telapak tangan. Kultivasi itu tidak mudah. Jadi bagaimana Anda bisa begitu mudah melukai tubuh orang lain? Saya adalah seseorang yang tidak mau menimbulkan masalah. Namun, ketika orang lain menggertak dan mempermalukan saya secara berlebihan dan bahkan ingin mengambil hidup saya tidak akan menunjukkan rasa takut. Si Hao dengan tenang berkata. Semua orang gemetar. Apakah Gunung Abadi akan menyulitkan? Jika kekuatan besar seperti itu akan menargetkan satu orang, lupakan tentang pemuda tertinggi, bahkan jika Dewa Abadi muncul, itu tetap tidak akan cukup. Mereka tidak akan bisa membela diri sama sekali. Ini karena tempat ini memiliki monster tua yang tidak takut pada dewa. Penatua menyuarakan kata ketidakpuasan dan memberikan sinyal kepada semua orang. Gunung Abadi tidak menyukai pemuda ini segera menyebabkan para pembudidaya dengan permusuhan terhadap si Hao menjadi percaya diri lagi. Izinkan saya bertanya lagi. Apakah Anda orang yang membunuh para jenius ras saya di tanah leluhur negara api? Tetua ras piton yang menyala itu berjalan. Matanya menembakkan cahaya, dan di bawah pinggangnya ada tubuh ular berapi-api yang setebal ember. Benar, si Hao menjawab. Kamu telah membunuh keturunan rasku yang berdarah murni, jadi bayar saja dengan nyawamu, kata Penatua. Kepala rambut merah tuanya meledak dengan api. Bagian bawahnya berkedip-kedip dengan cahaya merah saat dia meliuk-liuk.
Apa kau bahkan tidak akan bertanya mengapa aku membunuh mereka? Si Hao mengerutkan alisnya. Tidak perlu. Tetua Piton yang menyala berbicara dengan ekspresi mendung. Sungguh sombong. Si Hao menatapnya dengan dingin. Pihak lain benar-benar tidak masuk akal dan mendominasi. Dia tidak akan memperlakukan orang-orang yang menyerangnya lebih dulu dengan sopan. Tidak peduli siapa Anda. Pemuda tertinggi juga tidak cukup. Dengan membunuh keturunan ras saya yang berdarah murni, Anda hanya dapat membayar dengan nyawa Anda. Kata tetua Flaming Piton. Semua orang tahu bahwa ini tidak hanya sombong, tetapi juga jenis penghinaan terhadap wilayah gurun. Dia sebenarnya ingin membunuh batu kecil itu. Apakah dia akan melakukan hal seperti itu jika dia berada di wilayah lain? Dia pasti harus mempertimbangkan kembali. Bagaimanapun, ini adalah pemuda paling mempesona di wilayah gurun. Dalam keadaan normal, siapa yang berani bertindak begitu tergesa-gesa tanpa takut akan pembalasan wilayah? Orang tua, apakah kamu baru saja memasuki wilayah gurun? Si Hao bertanya. Dia merasa pihak lain tidak memahami pencapaiannya. Bagaimana jika itu benar? Dengan membunuh orang-orang ras saya, itu tidak cukup bahkan jika Anda adalah pemuda paling mempesona di wilayah gurun. Kamu hanya bisa jatuh. Tetua itu sangat sombong. Tubuh ular tebal ember berkedip-kedip dengan cahaya merah. Dengan suara hapa, itu menghantam tanah, menciptakan retakan besar. Saat ini, dia mengambil tindakan, tetapi dia tidak menutup jarak. Dia tahu dari melihat apa yang baru saja terjadi bahwa tubuh batu kecil itu terlalu kuat. Dia bisa memancarkan domain yang tidak bisa dipertahankan oleh tokoh tingkat raja normal. Dengan menjabat tangannya, dia mengeluarkan 4 bendera yang mengelilingi si Hao. Tempat ini segera menjadi kabur, dan simbol menutupinya dengan rapat. Seolah-olah ada bintang di sekeliling. Pada saat yang sama, dia dengan cepat membentuk jejak dan menunjukkan teknik berharganya. Untaian cahaya ilahi memasuki formasi pembunuhan. Rangkaian tindakan ini dilakukan dengan cara yang mengalir untuk membunuh si Hao secepatnya. Semua orang kaget. Meskipun sesepuh dari ras Piton yang menyala ini sombong, metodenya benar-benar tidak biasa. Teknik pembunuhan hebat yang sulit untuk dipertahankan muncul hanya dengan mengangkat tangannya. Awan dan kabut bergemuruh saat 4 spanduk bergemuruh. 4 divisi mengunci area kecil ini, dan puluhan ribu sambaran petir dilepaskan. Seluruh ruang ini sepertinya dimusnahkan. Semua orang tersentak. Orang tua ini terlalu penuh kebencian. Ini bukan artefak magis biasa, keempat spanduk itu disempurnakan oleh seorang ahli tertinggi. Banyak orang merasa kasihan pada si Hao. Dia terlalu ceroboh dan terjebak di dalam. Akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari takdirnya yang beradab. Apa kalian semua mengira yang tua ini menggertak? Itu bukan kata-kata kosong. Aku akan membunuh pemuda heroik dari apa yang disebut wilayah gurun ini. Kata ahli ras Piton yang menyala itu. Semua orang tercengang. Mereka akhirnya mengerti mengapa sesepuh ini bertindak begitu liar dan agresif. Dia menggunakan jurus terkuatnya segera setelah mereka bertarung untuk langsung memutuskan hasilnya. Itu terlalu tidak tahu malu. Beberapa menit kemudian, bagian dalam formasi 4 divisi melonjak dengan cahaya merah. Itu tampak seperti darah yang mekar. Kemudian, tempat ini menjadi semakin tenang, dan kabut tidak lagi beredar. Pakar ras Piton yang menyala-nyala itu mencibir dan berkata, "Saya akui bahwa Anda adalah surga yang jenius dengan reputasi yang luar biasa. Namun, jika Anda tidak dibiarkan besar, Anda masih sama seperti semut." Petik 2. Dengan suara sua, dia mengumpulkan spanduk formasi. Kabut tersebar, dan dia terus-menerus mencibir. Namun, pada saat itu, ekspresinya membeku. Sebuah tangan besar mengulurkan tangan dari kabut dan hendak melakukan kontak dengannya.
Itu segera meraih lehernya dan menariknya masuk. Semua orang sangat terguncang, dan mereka semua berteriak ketakutan. Seorang pemuda berdiri di sana, tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada satupun goresan padanya. Si Hao memegangi lehernya dan dengan dingin menunduk. Jika bukan karena kemajuannya ke alam pengaturan formasi, dia pasti akan disempurnakan oleh orang tua ini. Benda tua ini bisa dianggap agak ganas, menggunakan kartu trufnya langsung. Serangkaian darah terciprat. Si Hao mengangkat kepalanya dengan cara yang sangat bersih. Kemudian, dia mengumpulkan tubuh aslinya. Itu adalah ular sanca besar yang menyala. Meskipun itu tidak berdarah murni, itu masih bisa dianggap obat daging yang berharga karena dia berkultivasi ke alam tingkat raja. Kerumunan menjadi bisu. Ini terlalu cepat, dan gerakannya terampil. Apakah remaja sering melakukan hal seperti ini? Makhluk dari luar wilayah ini semuanya gemetar di dalam. Kami adalah karnivora dan sangat suka makan makanan enak. Burung merah besar muncul dan terbang ke bahu si Hao. Itu memandang semua orang dengan jijik. Seorang ahli tingkat raja pengaturan formasi realem terbunuh begitu saja. Kerumunan itu tercengang. Itu seperti sesuatu yang keluar dari fantasi. Ini terlalu kuat dan sedikit konyol. Semua orang terguncang tanpa henti. Mereka merasa sulit untuk mengatakan hal lain. Kerumunan itu gempar. Beberapa makhluk berdesakan masuk, dan mereka semua adalah pembudidaya dari Gunung Abadi. Di antara mereka ada seorang pemuda berambut ungu yang mendidih dengan niat membunuh. Dia menatap si Hao dengan tatapan penuh permusuhan. Ada sejenis kebencian dalam dirinya yang hampir terukir di ingatannya. Si Hao tetap diam dan benar-benar mengabaikannya. Bukankah itu pangeran dari Gunung Abadi? Rumor mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari tokoh besar. Seseorang berkata dengan lembut, yang memicu beberapa diskusi. Beberapa hari yang lalu, si Hao telah menamparkan wajah pemuda berambut ungu ini dan dengan keras memberinya pelajaran. Tidak hanya dia merontokkan gigi di mulutnya, dagunya juga dipukul cukup keras. Si Hao dengan tenang melihat orang-orang di Gunung Abadi yang hadir. Dia benar-benar ingin bertanya kepada mereka tentang masalah orang tuanya. Dia ingin sampai ke dasar hubungannya dengan Gunung Abadi. Episode ke-407, dengan judul Pantang Menyerah Sampai Akhir. Langsung ke dalam alurnya. Qin Chao sangat berbakat. Dalam generasi muda ini, dia bisa dianggap sebagai orang yang terkenal juga. Jika dia tidak kehilangan dirinya pada pesona feminin dan melakukan lebih banyak pekerjaan saat berkultivasi, kekuatannya saat ini akan jauh lebih besar. Pada kenyataannya, tidak ada satupun keturunan biasa di dalam Gunung Abadi. Apalagi, latar belakang keluarganya jelas tidak sederhana, karena dia adalah cicit dari seorang tokoh besar. Garis keturunannya mulia, dan potensi tersembunyinya sangat besar. Demi menambah pengalamannya dan mengejar Lady Qianqian, dia meninggalkan daerahnya dan datang ke sini. Dari apa yang dia dengar, ini adalah wilayah kuno barbar yang tidak elegan dan sama sekali tidak memiliki individu berbakat. Dia memandang rendah wilayah ini dalam hati. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya mencaci maki penduduk asli dari wilayah ini agar tersesat dari sisi Lady Qianqian, namun dia akhirnya melakukan pemukulan kejam ke mulut, benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Qin Chao berasal dari Gunung Abadi, jadi biasanya, bahkan murid berbakat dari sekte besar lainnya akan mencoba bersahabat dengannya dan memulai diskusi. Mereka pasti tidak akan menyinggung perasaannya. Namun, seseorang dari daerah gurun yang dia anggap remeh benar-benar mempermalukannya seperti ini. Dia menamparkan wajahnya. Bahkan di Gunung Abadi, orang tuanya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Selama beberapa hari terakhir ini, dia hampir meledak karena amarah. Dia terus memikirkan cara untuk membalas dendam. Namun, apa yang bisa dia lakukan?
Terakhir kali dia membawa orang ke sini, pemuda itu sudah pergi, membuatnya marah karena tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Sekarang dia melihat si Hao lagi, dia secara alami mengatupkan giginya. Matanya sangat dingin sampai hampir membeku. Apakah kamu akan lari lagi? Qin Chou dengan dingin berbicara. Dengan ahli klannya di sini, dia secara alami tidak perlu takut pada siapapun. Dia memiliki tipe kepercayaan diri. Dengan orang-orang Gunung Abadi di sini, siapa yang berani menentang mereka? Bahkan jika itu adalah sekte pengawas surga dan sekte barat, mereka akan merasakan banyak menahan rasa takut. Mereka tidak akan mau menciptakan konflik. Tempat ini sangat sepi. Banyak pembudidaya yang menonton tanpa berbicara, dan bahkan pembudidaya dari luar wilayah ini diam. Mereka tidak berani memprovokasi Gunung Abadi, karena yang ingin menjadikan Gunung Abadi sebagai musuh mereka. Beberapa orang merasa kasihan. Ini adalah pemuda yang awalnya menakjubkan dengan potensi tak terbatas. Jika dia putus di tangan Gunung Abadi, maka itu akan sangat disesalkan. Si Hao memberinya tatapan dingin dengan mata penuh penghinaan. Ini hanya sekilas, dan setelah itu, dia tidak lagi memperhatikannya. Dia tidak merasa perlu berbicara dengannya. Sikap dan tatapan seperti ini dengan jelas ditampilkan, dan semua orang bisa melihatnya. Dalam hati mereka semua gemetar. Pemuda ini mengabaikan Pangeran Gunung Abadi, jadi bukankah ini penghinaan diam-diam dan provokasi terhadap klan mereka? Anda harus memahami bahwa dari sudut pandang tertentu, Gunung Abadi bahkan lebih menakutkan daripada sekte pengawas surga karena mereka memiliki banyak keturunan sebagai murid. The Heaven Mending sekte tersebar di berbagai wilayah, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk secara pribadi meminta penjelasan untuk semuanya. Sementara itu, jumlah Gunung Abadi sedikit dan berharga, jadi jika mereka dipermalukan, mereka pasti akan pergi keluar untuk menghadapi musuh. Tatapan Qin Chou segera menjadi dingin. Dia merasa terhina. Sikap macam apa itu? Dia benar-benar diabaikan di depan begitu banyak orang. Ini seperti tamparan di wajah. Si Hao tidak memperhatikan tidak berarti bahwa Big Red Bird tidak akan melakukannya. Dia menatap pemuda berambut ungu itu dengan tatapan jijik dan berkata, "Terakhir kali, wajahmu dipukuli begitu parah sehingga hampir tidak bisa dikenali, namun kamu masih punya keberanian untuk kembali memprovokasi kami." Saat itu, siapa yang kabur dengan ekor terselip di antara kaki mereka? Apa wajahmu gatal lagi jadi mau dipukuli? Petik 2. Memukul bagian yang sakit dan tidak membiarkannya pergi, burung merah besar memenuhi keduanya. Hal itu membuat amarah terpendam banyak orang mereda sedikit, membuat mereka agak bahagia. Banyak orang tidak menyukai Qin Chou, tetapi mereka hanya bisa merasakan amarah dan tidak angkat bicara. Seseorang benar-benar berani memukul dan mengejeknya, membuat banyak orang merasa seolah-olah mereka telah menelan ginseng. Semua pori-pori di tubuh mereka terasa seperti rileks. Kalian berdua benar-benar hebat. Qin Chou berteriak, wajahnya sangat marah. Dia dipermalukan di depan banyak orang, membuatnya ingin menguliti si Hao dan burung merah besar itu hidup-hidup. Tentu saja kami bagus. Setelah melihat orang yang dipukuli kembali dan dihajar lagi, kami merasa lebih baik. Kata burung merah besar. Semua orang terguncang. Mereka benar-benar merobek wajahnya di sini. Pertarungan hebat pasti tidak bisa dihindari. Setelah mengejek Pangeran Gunung Abadi, bagaimana mereka bisa dimaafkan? Huo Linger tiba, dan ketika dia melihat si Hao, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia akan menghadapi lawannya, dia kemudian merasa khawatir. Sekte kuno seperti Gunung Abadi akan membuat negara api merasa tertindas. Pada saat ini, singa berkepala 9 berjalan sambil memancarkan cahaya keemasan.
Ada semacam kemegahan pada sosoknya saat ia mengamati semua orang. Itu akan bertarung di sisi Si Hao. Lady Qianqian, salah satu dari 10 wanita cantik di wilayah misterius itu, memandang Si Hao dengan takjub dengan matanya yang indah. Yang dia temui terakhir kali adalah batu kecil. Dia tiba-tiba tidak melarikan diri dan malah sekali lagi memicu konflik dengan Qin Chao. Penatua Soucheng, tekan mereka. Wajah Qin Chao menjadi pucat, karena dia melihat ekspresi di mata Lady Qianqian ditujukan ke Si Hao dan bukan dirinya sendiri. Bersama dengan penghinaan, dia juga merasakan jenis kemarahan yang sulit untuk dijelaskan. Teman kecil, bukankah menurutmu kau bertindak terlalu berlebihan dengan bersikap sombong? Qin Soucheng dari Gunung Abadi berkata. Si Hao merasakan gelombang niat membunuh yang lain. Dia sudah mengerti bahwa ada masalah di sini. Itu mungkin baginya untuk memiliki beberapa jenis hubungan darah dengan Gunung Abadi, tetapi Qin Soucheng masih ingin membunuhnya di sini. Pasti ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Bisakah saya bertanya dengan cara apa saya telah bertindak berlebihan? Seorang anak muda dari klan Anda tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Dia berteriak dengan berisik ke arahku. Saya tidak repot-repot bertengkar dengannya dan malah tetap diam. Bagaimana itu bisa menjadi sombong? Si Hao berbicara dengan suara sedih. Sangat jelas bahwa Qin Chao dari Gunung Abadi adalah pengganggu yang sombong. Si Hao hanya menatapnya dengan jijik dan tidak mengatakan apapun padanya. Bagaimana dengan burung itu? Bukankah kamu sengaja membuatnya untuk berbicara omong kosong? Qin Soucheng berbicara dengan ekspresi datar. Apa kau melihatku sengaja mengaduknya? Si Hao kuat seperti pedang ilahi, tajam dan langsung saat dia berteriak sebagai balasan. Gelombang niat membunuh terbang keluar. Dia menghunus pedangnya untuk mengancam Gunung Abadi. Semua orang kaget. Pemuda ini memang kuat. Dia pantas disebut pemuda tertinggi di wilayah gurun. Orang tua, jangan terlalu banyak memamerkan hanya karena usiamu dan bersikaplah seolah-olah kamu tidak tahu tentang kehormatan atau rasa malu. Burung merah besar itu memekik. Generasi muda, apakah ini tindakan menjadi musuh klan saya? Wajah Qin Soucheng jatuh. Jangan menguji kesabaran saya, kata Si Hao. Suaranya jelas menunjukkan ketidakpuasannya. Pada saat ini, semua orang merasa seperti mereka akhirnya menyaksikan orang yang kuat. Ini adalah ancaman tak kenal takut dan tak terselubung terhadap Gunung Abadi. Dia benar-benar mencapai level raja. Dia mampu mencapai alam pengaturan formasi. Pada awalnya, orang mengira bahwa dia menggunakan domain kekuatan fisiknya untuk menghadapi lawan-lawannya. Sekarang, mereka sangat terkejut. Jika dia benar-benar mencapai alam pengaturan formasi, betapa mengejutkannya ini. Seorang raja berusia 15 tahun, hanya pikiran itu saja yang mengejutkan dan gila. Dari zaman kuno hingga sekarang, berapa banyak orang yang mencapai hal seperti itu pada usia ini? Ini adalah monster yang terus-menerus menciptakan keajaiban. Banyak orang menjadi heboh, terutama yang berada di wilayah gurun. Begitu Si Hao tumbuh dewasa, bagaimana surga yang akan menantang dia nantinya? Penatua Soucheng, apalagi yang perlu dikatakan? Bunuh dia, Qin Chao berkata dengan suara dingin. Dia tahu bahwa sesepuh memiliki formasi pembunuhan yang hebat padanya yang pasti bisa membunuh lawannya. Kamu terlalu tidak masuk akal. Si Hao mengambil tindakan, membentuk cahaya keemasan samar sebelum menamparkan. Saat ini, tidak ada yang bisa dengan mudah memblokirnya. Itu karena ini adalah teknik gerakan Kun Peng, jadi cepat sampai ekstrim. Bahkan pria paruh baya dengan lengan patah dan Qin Soucheng hanya bisa menonton tanpa daya tanpa banyak kesempatan untuk memblokirnya. Dengan suara "pa", setengah dari wajah Qin Chao patah, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Darah merah cerah memercik keluar,
menggambar garis di langit. Semua orang benar-benar tercengang. Ini adalah keturunan yang sangat disayangi oleh sosok yang hebat. Jika dia diberitahu, pasti akan ada bencana besar yang tidak bisa diselesaikan. Mengambil langkah mundur, warisan kuno tidak akan mengizinkan siapapun untuk memperlakukan seorang murid yang berada di bawah garis keturunan langsung gunung abadi dengan cara ini. Situasi tidak berakhir di sini. Seketika Qin Chao dipukul, Si Hao bergerak melalui kekosongan, dan dengan cap, dia menginjak tubuh pihak lain. Dengan suara kaca, meridiannya hancur, melumpuhkannya. Jika saya meninggalkan Anda dengan kultivasi Anda, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan menderita karena intimidasi Anda. Jadi hari ini, itu akan rusak. Namun, melihat bagaimana kita masih memiliki semacam koneksi, aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu. Kata Si Hao. Tidak ada yang tahu apa yang disebut hubungan yang dia katakan. Hanya alis Qin Shou Cheng yang melonjak, karena dia merasa sedikit tidak nyaman. Namun, segera setelah itu, Qin Shou Cheng melonjak dengan niat membunuh. Sebenarnya ada seseorang yang berani menentang gunung abadi seperti ini, melumpuhkan murid inti mereka. Ini adalah provokasi yang serius. Qin Chao jatuh di halaman, jatuh ke belakang. Dia tahu bahwa dia telah lumpuh, dan kultivasinya benar-benar hilang. Cukup banyak pembuluh darahnya yang langsung mengering. Wajahnya menunjukkan ekspresi cemas. Tempat ini sempat gempar. Semua orang terkejut dengan ketegasan dan keterus-terangan Si Hao. Tidak takut pada gunung abadi. Apakah dia mencoba untuk menentang surga? Pemuda tertinggi di wilayah gurun ini benar-benar sesuatu. Tidak sembarang orang bisa memiliki keberanian seperti ini. Petik 2. Bahkan makhluk dari luar ras ini terkejut dan ketakutan. Banyak ahli bertanya pada diri sendiri. Apakah mereka akan memprovokasi gunung abadi? Dan semua jawaban mereka adalah tidak. Namun, yang di depan mata mereka hanyalah seorang pemuda, namun dia sangat berani. Adapun siapa yang paling bahagia, tentu saja Lady Qianqian. Dia selalu terganggu oleh Qin Chao dan telah direcoki melebihi daya tahan. Namun, dia tidak punya cara untuk menyingkirkannya. Saat ini, dia akhirnya damai. Namun, dia segera merasa kasihan pada Si Hao. Bagaimana bisa sesuatu yang baik datang dari Qin Chao yang melumpuhkan? Dia dengan jelas memahami metode dari sosok hebat di belakangnya. Kamu, pria paruh baya dengan lengan patah itu marah dan menunjukkan dengan jarinya, berteriak, dengan menghancurkan keturunan langsung klan saya, apakah Anda mencoba menjadikan gunung abadi sebagai musuh Anda? Si Hao tampak sangat acuh tak acuh dan berkata, aku bahkan telah membunuh ahli tertinggi dari Sekte Pengawas Surga, apalagi beberapa orang idiot dari Gunung Abadi yang tidak tahu seberapa besar dunia ini. Biarpun aku membunuhnya, terus kenapa? Petik 2. Agresivitasnya membuat darah beberapa anak muda mendidih. Pria paruh baya Gunung Abadi menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia juga telah mendengar desas-desus bahwa Si Hao membunuh nenek Si Hua di alam Dewa Void, bahwa dia adalah orang yang sangat berani. Semua orang terbangun. Si Hao benar-benar memiliki gaya yang menindas seperti ini. Saat itu, dia berani menantang sekte memperbaiki surga, dan saat ini, Gunung Abadi memperlakukannya dengan cara yang sama, jadi mengapa dia tidak berani? Di luar panggung, wajah Peri Yue Chan sangat tidak wajar. Jika kita berbicara tentang siapa yang paling kesal di luar Gunung Abadi, maka secara alami itu adalah dia. Bekas luka lama terbuka kembali tanpa alasan yang jelas. Wajah Qin Shou Cheng menjadi sangat mendung. Kamu mungkin memiliki hubungan dengan klanku, jadi hari ini, aku juga tidak akan bertindak berlebihan. Jika Anda mengakui kesalahan Anda di sini, serahkan diri Anda, dan kembali dengan saya ke Gunung Abadi, saya akan mempertimbangkan untuk memperlakukan Anda dengan lembut. Petik 2. Apakah kamu sudah bangun?
Jika kamu berani berbicara kasar lagi, maka kamu semua akan menjadi tidak berdaya. Si Hao tertawa dingin. Dari bocah kecil menjadi bocah jahat hingga saat ini, dia terus tumbuh, tetapi pernahkah dia membungkuk dan menekuk lutut ke yang lain? Sekte Heaven Mending sudah mengejarnya, jadi apa bedanya jika gunung abadi ditambahkan ke dalam campuran? Jika memang ada jenis hubungan antara dirinya dan gunung abadi, dia ingin melihat sendiri bagaimana klan akan menghadapinya. Episode ke-408, dengan judul Cincin 5 Fase. Langsung ke dalam alurnya. Halaman itu benar-benar sunyi, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun secara sembarangan. Batu kecil itu terlalu kuat. Dia tidak merasa takut saat memarahi sosok tingkat raja dari Gunung Abadi. Jika mereka mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, siapa yang tahu apakah itu akan melemparkan Gunung Abadi ke tepi dan memicu kebencian. Itu pasti cara yang bodoh untuk membawa bencana pada diri mereka sendiri. Anak muda, seseorang harus tahu kapan harus menarik garis. Jika Anda selalu bertindak berlebihan, Anda tidak hanya memotong jalur orang lain, Anda juga akan memotong jalur Anda sendiri, kata Qin Shoucheng. Ekspresinya sangat jelek. Dia adalah seorang penatua yang berurusan dengan urusan fana Gunung Abadi, jadi siapa yang berani memberontak melawannya, apalagi mencaci dia? Mereka memperlakukan dia sebagai siapa? Tarik garisnya. Anda semua menggertak dan mempermalukan orang lain dan dengan santai membunuh. Sekarang orang lain memberontak, mereka bertindak berlebihan. Menurutku kalian tidak bingung, tapi kalian semua sudah terbiasa mendominasi. Si Hao berbicara dengan suara dingin, dan jelas bahwa dia tidak puas. Wajah Qin Shoucheng jatuh. Begitu Anda memasuki halaman, Anda telah bertindak kasar, menebang teman Dao saya. Dengan kekejaman seperti itu, jangan coba-coba meletakkan ini di kepala gunung abadi saya. Bahkan jika kamu tidak melakukan itu, akan sulit untuk memaafkanmu. Petik 2. Berhentilah bertindak munafik dan berbicara omong kosong seperti itu dengan cara yang benar. Jika Anda ingin bergerak, datang saja. Mari kita lihat apakah ada di antara kalian yang bisa melakukan sesuatu padaku. Si Hao berdiri di atas panggung. Meskipun dia baru berusia 15 tahun, tubuhnya sudah lama tumbuh. Rambut hitam pekat jatuh di tubuhnya yang tinggi, dan aura yang dia keluarkan sangat mengesankan. Mata jernihnya cerdas saat dia memandang rendah semua orang. Layak menjadi pemuda yang heroik. Paman tingkat Raja Negara Api berkata dengan lembut. Dia mengangguk dalam hati. Bantalan semacam ini luar biasa. Jika dia diberi waktu untuk tumbuh dewasa, pasti akan ada hari ketika dia bisa meremehkan segala sesuatu yang ada di bawah langit. Wajah Qin Shoucheng menjadi sangat sedih. Bagus, bagus, bagus. Anda benar-benar hebat. Dari zaman kuno hingga sekarang, belum banyak orang yang berani memprovokasi gunung abadi saya. Bahkan jika ada semacam hubungan antara Anda dan klan saya, masih akan sulit bagi Anda untuk lolos dari hukuman berat. Karena Anda bertindak begitu keterlaluan, saya akan mengakhiri kultivasi Anda. Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, dia berbalik dan melihat ke kerumunan. Apakah ada teman Dao yang ingin berurusan dengan iblis ini dengan gunung abadi saya? Semua orang gemetar dalam hati dan berkeringat dingin. Qin Shoucheng mengangkat spanduk besar gunung abadi. Ini sekarang sangat serius. Kekuatan mereka untuk mengumpulkan pendukung sangat bagus. Benar saja, sesepuh Black Cloud Rache segera melangkah. Tangannya telah dihancurkan oleh si Hao sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini pergi? Melenguh. Raungan barbarik Ox membuat tubuh orang-orang di sini bergetar. Cahaya yang menyala-nyala melilit busur merah saat itu melangkah. Ini adalah Raja Sapi Tua, dan sebelumnya sudah muncul untuk berurusan dengan si Hao. Ada beberapa yang menjadi gelisah. Paling tidak,
Mereka percaya bahwa Gunung Abadi memiliki kekuatan. Kalian semua memicu konflik untuk berurusan dengan saya. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu peringatan. Pakaian ungu yang dikenakan Si Hao berkibar, membuatnya tampak semakin heroik. Dia seperti Raja Dewa Muda saat matanya menembakkan dua seberkas cahaya dingin. Semua orang gemetar dalam hati. Ini adalah pemuda yang membunuh seorang ahli tertinggi sebelumnya. Meskipun itu di alam Void God, itu masih menunjukkan betapa tak terbatasnya potensinya. Yang lain berhenti di langkah mereka. Qin Shoucheng dengan tenang tertawa dan sepertinya telah melupakan kemarahannya sebelumnya. Dia tenang dan berkata, dengan dua saudara laki-laki Dao mengambil tindakan, itu sudah cukup. Pada saat itu, dia membuka mulutnya dan memuntahkan lingkaran cahaya seluas 1 inci yang mekar dengan warna. Ini adalah cincin berharga yang melepaskan fluktuasi aneh. Semua orang ingin mundur karena takut terjebak dalam serangan ini. Namun, semua orang langsung kewalahan karena karena seluruh halaman ini terjebak. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah mereka sedang berdiri di rawa. Apa ini? Mengapa saya tidak bisa bergerak? Petik 2. Tubuhku tertahan, aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Orang-orang di sini memandang cincin berharga itu dengan ngeri. Mereka semua mengerti bahwa ini disebabkan oleh kekuatan ilahi dari artefak berharga itu. Senior, kami tidak terlibat, jadi mengapa kami dibekukan juga? Para senior Immortal Mountain, masalah ini tidak melibatkan kita. Artefak berharga ini terlalu kuat. Tidak heran Qin Shoucheng tidak takut. Ini adalah senjata pembunuh yang hebat yang bisa mengunci semua orang. Itu menjebak setiap orang, ini terlalu menakutkan. Semuanya, tidak perlu panik. Anda semua tidak terlibat. Hanya saja artefak berharga ini terlalu kuat dan akan mengunci seluruh tempat ini. Aku akan mengirimmu semua. Qin Shoucheng tampak sangat tenang. Ini adalah jenis intimidasi, manifestasi dari kekuatan Gunung Abadi. Itu hanya satu artefak berharga, namun bisa mengunci langit dan bumi. Semua pembudidaya di sini ditekan. Semua ahli merasa takut dan kesal. Baru saja, jika mereka menentang Gunung Abadi, bukankah Gunung Abadi dapat dengan mudah membantai mereka? Lampu warna-warni menyala. Qin Shoucheng mengendalikan cincin berwarna pelangi di udara. Ketika menyapu kerumunan, kebebasan mereka dikembalikan. Hati semua orang berdetak kencang, dan bahkan tokoh tingkat raja merasakan ketakutan yang menahan. Gunung Abadi terlalu menakutkan, dan kekuatan tersembunyi mereka terlalu besar. Terlepas dari apakah itu Lady Qianqian atau Huo Linger, wajah keduanya menjadi pucat. Baru saja, mereka juga terjebak di dalam. Cincin ini terlalu tangguh. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di dalam panggung. Si Hao, singa berkepala 9, dan burung merah besar, hanya ketiganya yang terjebak. Di luar ini, ada ahli Raja Flaming Bull Rache, tetua dari Black Cloud Rache, dan Qin Shoucheng. Di luar pertarungan, pria paruh baya bersenjata patah itu mencibir. Setelah jatuh ke dalam cincin 5 fase, mari kita lihat bagaimana Anda akan menentang surga. Qin Chao yang wajahnya hancur berantakan dan budidayanya hancur berkata, Penatua Qin, tekan singa berkepala 9 itu dan jadikan dia tungganganku. Saya ingin menunggangi saudara angkatnya sambil menonton dia terbunuh. Petik 2. Yang disebut, dia, jelas Si Hao. Qin Chao sangat membencinya dan benar-benar ingin mengambil tindakan secara pribadi untuk mempermalukannya. Sayangnya, dia jauh dari lawan Si Hao. Di dalam panggung, seluruh tubuh singa emas bersinar, tapi masih tidak bisa bergerak sama sekali. Ada gelombang kekuatan yang luar biasa menekannya yang membuatnya semakin tidak nyaman semakin dia melawan. Jantungnya berdebar kencang. Harta karun ini terlalu kuat dan tidak mungkin untuk dipertahankan.
Itu tidak bisa berjuang bebas dan hanya bisa diserang. Burung merah besar itu juga mengoceh dan mengoceh. Tubuhnya dibatasi, mencegahnya melarikan diri. Ada perasaan bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan baik. Itu adalah cincin 5 fase, artefak berharga paling terkenal dari Gunung Abadi. Kata Nyonya Kian-Kian. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi keheranan. Apa? Ini adalah cincin 5 fase, artefak berharga yang diketahui jarang memiliki musuh yang tidak bisa ditutupnya. Banyak orang kaget. Ketenaran dari cincin fase 5 terlalu besar. Selama era kuno, kekuatan termasyurnya sangat terkenal. Tidak ada yang tahu berapa banyak tokoh besar yang mengejutkan dunia yang terbunuh olehnya. Ada desas-desus bahwa cincin 5 fase dimurnikan dari tulang primordial simbolet dari binatang buas surgawi peringkat surgawi yang sangat terkenal. Melalui evolusi 5 fase, ia mencapai ranahnya sendiri, menjadikannya salah satu artefak berharga yang paling kuat. Ada banyak cerita berbeda tentang artefak berharga ini. Ketika pertama kali dimurnikan, legenda mengatakan bahwa matahari dan bulan kehilangan pancarannya dan seluruh wilayah misterius kehilangan warna. Harta surgawi dalam jumlah tak berujung habis, dan tulang berharga dari 5 binatang buas peringkat surgawi hanyalah bahan inti. Darah ilahi tak berujung dan tulang berharga digunakan untuk api dan proses pemurnian. Di masa lalu, setelah artefak ini muncul, berbagai dewa akan mundur. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan kuno yang dibunuhnya. 5 fase cincin adalah sekte yang menjaga harta karun Gunung Abadi, jadi bagaimana itu bisa dibawa dengan santai? Ini hanya tiruan. Seorang penatua berbicara dengan lembut. Seseorang mengangguk dan berkata, "Kamu benar, itu tiruan." Meskipun ada 5 jenis cahaya warna-warni, ada satu cahaya yang sangat redup. Hanya 4 tulang sejati yang benar-benar menunjukkan kekuatan. Petik 2. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan, mereka semua terguncang. Ini hanyalah tiruan, apalagi yang rusak, namun memiliki kekuatan seperti ini. Jika cincin 5 fase yang sebenarnya muncul, seberapa kuat jadinya? Tidak hanya singa berkepala 9 dan burung merah besar merasa sulit untuk menggerakkan ototnya, Si Hao juga menggigil dalam hati. Sekarang cincin 5 fase mempengaruhi tempat ini dan terus-menerus melepaskan fluktuasi, sulit baginya untuk membebaskan diri juga. Dao bersaudara, kita bisa mengambil tindakan sekarang dan merusak kultivasinya. Ini juga bisa menjadi semacam keadilan untuk kesulitan yang kalian berdua hadapi, kata Qin Shoucheng dengan tenang. Dia percaya bahwa begitu cincin 5 fase muncul, Si Hao tidak akan dapat melakukan apapun. Bagaimanapun, ini adalah artefak yang sangat berharga yang dimodelkan setelah harta karun sekte Gunung Abadi. Meskipun rusak, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang tokoh tingkat raja. Saya ingin menyaksikan sendiri kehancurannya. Di luar, Qin Chao yang berambut ungu dengan erat mengepalkan tinjunya. Dao saudaraku, teknikmu sangat mengesankan. Kami kagum. Tetua Black Cloud Rache mengangguk dan berjalan maju dengan langkah besar. Niat membunuh muncul di wajahnya. Ahli Raja Flaming Bull Rache juga pindah. Meskipun mereka ada di sini, mereka tidak merasakan batasan apapun. Jelas sekali Qin Shoucheng mengeluarkan cincin 5 fase. Seluruh area ini menjadi di bawah kendalinya. Tanpa bisa tumbuh dewasa, kamu hanya akan menjadi semut. Banyak orang bisa berurusan denganmu. Kedua tokoh tingkat raja itu mencibir. Dengan suara Weng, ahli Black Cloud Rache berubah menjadi cahaya gelap dan menjatuhkan dirinya. Dia memiliki motif egoisnya sendiri, dan itu untuk menghancurkan semua esensi darah Si Hao dan memurnikannya hidup-hidup. Seluruh tubuh pemuda yang luar biasa itu sangat berharga. Dagingnya bisa menandingi tubuh tak bisa dipecahkan Vajra Sekte Barat, jadi itu pasti obat daging yang berharga. Ci.
Tiba-tiba, si Hao membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas energi pedang yang melepaskan cahaya yang menyilaukan. Itu sangat cerah dan megah. Ini adalah maksud pedang dari kulit binatang yang dia terima dari alam dewa kekosongan. Meskipun dia tidak bisa bergerak, niat pedang masih tidak terbatas. Dia masih bisa menggunakannya tanpa hambatan. Setelah erangan teredam, tetua Black Cloud Rache itu mundur. Dia tahu bahwa dia telah ceroboh. Dadanya tembus, dan lukanya sulit ditutup. Darah terus melonjak. Niat pedang terlalu menakutkan. Itu terus-menerus menghancurkan tubuhnya, membuatnya benar-benar ketakutan. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan dengan cepat mundur. Ini benar-benar tidak terduga, dan tidak ada yang mengira bahwa si Hao masih dapat mengungkapkan kekuatannya saat dikunci. Dia melukai seorang pembudidaya alam pengaturan formasi yang kuat. Ahli tingkat Raja Flaming Bull Rache bergegas keluar dan menyerang ke arah punggung si Hao. Dia tidak menutup jarak, dan sebaliknya, cahaya api membanjiri langit saat sepasang tanduk besar melepaskan pancarannya. Energi pedang itu seperti pelangi. Itu juga melepaskan maksud pedang dari kejauhan. Ia ingin membunuh si Hao di tempat dengan cara yang tegas dan ganas. Punggung si Hao menyala, dan energi pedang mengalir keluar dari beberapa lubang di dalam otot dan pembuluh darahnya. Seluruh tubuhnya bisa melepaskan serangan, dan bahkan ada beberapa lintasan energi pedang yang menghantam cincin fase 5 di langit. Semua orang tercengang. Dia benar-benar layak menjadi batu kecil. Bahkan setelah terjebak dalam kesulitan, dia masih bisa membalas. Betapa hebatnya ini. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menjungkirbalikkan langit. Mata Qin Shou Cheng penuh kedinginan. Dia memindahkan cincin 5 fase ke bawah. Di dalamnya, ada 4 lampu yang sangat gemerlap. Mereka membentuk gas kabur yang menyebar ke bawah. Daerah ini menjadi berkabut, seolah-olah danau besar membeku. Dunia terkunci, dan sulit bagi kekuatan eksternal untuk menerobos masuk. Qin Shou Cheng mengangkat tangannya, dan simbol petir muncul di telapak tangannya. Itu melanda si Hao untuk menghancurkan kultivasinya, mengubah tubuhnya menjadi yang biasa. Paman kerajaan, bisakah kau menghancurkan cincin fase 5 itu? Jika tidak, si Hao akan berada dalam bahaya. Huo Linger bertanya dengan lembut. Dia mengungkapkan ekspresi cemas. Paman kerajaan tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, sulit untuk dihancurkan. Kekuatan atau artefak magis apapun hanya akan menambah kekuatannya. Menurut Anda mengapa itu dikenal sebagai artefak magis yang tak tertandingi? Itu karena ia dapat melahap energi dari semua 5 fase, dan segala sesuatu di dunia ini dapat dibagi menjadi 5 fase. Petik 2. Anak muda, lupakan tentang seorang ahli tertinggi, bahkan jika Anda diizinkan untuk sepenuhnya dewasa, gunung abadi masih bukan sesuatu yang bisa Anda goyangkan. Suara Qin Shou Cheng terdengar dingin saat dia berbicara. Simbol petir diretas, dan petir tak berujung mengelilingi si Hao. Seluruh tubuh si Hao menyala. Simbol misterius muncul di sekelilingnya. Kalau begitu biar kutunjukkan. Kayu, api, tanah, logam, air. Episode ke-409, dengan judul Kekuatan Tak Tertandingi. Langsung ke dalam alurnya. Simbol emas membawa bintik hitam, ini adalah teknik Kunpeng yang beredar. Segera, pusaran muncul satu demi satu di permukaan tubuh si Hao, dan mereka melahap energi esensi dari segala arah. Kerumunan orang terkejut bahwa ini bukanlah inti dari matahari dan bulan. 4 warna pancaran keberuntungan dari cincin fase 5 diserap juga, dan mereka memasuki tubuh si Hao. Di dalam pusaran itu, tampaknya ada dewa yang duduk di dalam masing-masingnya. Mereka terus-menerus mengambil dan mengirimkan energi sambil berkultivasi dalam posisi bersila. Adegan mereka menyerap esensi dunia bisa dilihat secara samar-samar.
Teknik Golden Spiral Rippling adalah perwujudan dari salah satu teknik Kunpeng, dan saat ini, itu dalam keadaan sempurna. Bersama dengan kekuatan tubuh Si Hao, itu bisa menetralkan semua jenis energi untuk digunakan sendiri. Hasilnya sebenarnya sangat mirip dengan Five Phase Ring. Yi, sepertinya aku meremehkanmu. Qin Shoucheng berbicara. Simbol petirnya benar-benar diserap, memasuki tubuh Si Hao, membiarkan kekuatannya melonjak dengan cepat. Saat ini, seluruh tubuh Si Hao berkedip-kedip dengan listrik, dan setiap pusaran emas mulai menyanyikan kitab suci. Sosok yang duduk bersila tampak seperti penguasa kuno dan alami. Qin Shoucheng menggerakkan cincin 5 fase. Itu berubah menjadi bola cahaya dan ditekan ke bawah, sangat mempengaruhi stabilitas tempat ini. Seluruh area ini berfluktuasi dengan keras seolah-olah akan runtuh. Si Hao merasakan tekanan yang luar biasa. Jika dia tidak membobol alam pengaturan formasi, situasi ini hanya akan mengarah pada bencana baginya. Meskipun ranah kultivasinya sekuat itu, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Dao bersaudara, bunuh dia, kata Qin Shoucheng. Dia mengendalikan cincin 5 fase, membentuk batas di tempat ini. Kabut-kabur berputar-putar, dan jenis hukum alam yang tak terlukiskan turun ke tempat ini. 5 fase terus beroperasi, dan mereka memiliki kekuatan untuk menyempurnakan segalanya. Dengan suara hong, tubuh Si Hao bergetar dan darah keluar dari mulutnya. Pikirannya bergetar. Artefak berharga pihak lain itu sangat kuat dan melukai dirinya. Inti 5 fase terlalu terkonsentrasi, dan pada saat itu, seolah-olah puluhan ribu gelombang besar runtuh. Terlepas dari kenyataan bahwa spiral emas berputar-putar dengan panik di permukaan tubuhnya, dia masih tidak bisa melahap semuanya. Pada kenyataannya, semua orang bahkan lebih terkejut daripada dia. Anda harus memahami bahwa ini adalah cincin 5 fase. Selama tahun-tahun kuno, itu direndam dalam darah dewa dan menyebabkan pembantaian yang tak ada habisnya. Tidak ada yang bisa menghadapinya secara langsung. Meskipun ini hanya tiruan dan bukan sekte sejati gunung abadi yang menekan harta karun, budidaya Si Hao masih tidak sebanding dengan sosok kuno yang hebat. Namun, fakta bahwa dia bisa bertahan sekarang sudah membuktikan betapa surga menentang dia. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menolak cincin 5 fase. Ini adalah berita yang mencengangkan. Petik 2. Kerumunan tahu bahwa setelah pertempuran hari ini, reputasi Si Hao akan sekali lagi bepergian keluar wilayah ini. Cincin 5 fase yang dikenal tak terhentikan saat ini sedang dilawan. Pakar Black Cloud Rache mulai bergerak. Dia mengaktifkan labu hitam, yang mulai melepaskan cahaya gelap untuk memperbaiki Si Hao. Pada saat yang sama, ahli tingkat Raja Flaming Bull Rache mengeluarkan 2 pedang merah yang dibuat dari tanduknya sendiri. Mereka membawa kekuatan simbolet yang tampaknya tak ada habisnya saat mereka meretas keluar. Si Hao menahan cincin 5 fase sambil meletus dengan energi pedang. Itu berkelok-kelok dan meretas ke arah 2 ahli tingkat. Raja. Membunuh. Qin Shoucheng mengoperasikan cincin 5 fase, mengubahnya menjadi bola cahaya yang dengan cepat menabrak ke bawah. Kabut menjadi lebih tebal, seolah-olah itu akan benar-benar menjebak Si Hao dan menghentikannya menggunakan teknik yang berharga. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Seekor ikan kun melonjak dari gelombang hitam di bawah kakinya dan melonjak dengan gelombang kekuatan bulan. Sementara itu, di atasnya, cahaya keemasan menyala saat burung peng muncul. Sayapnya menghancurkan bintang-bintang besar di langit, dan energi matahari meletus dengan dahsyat. Selain itu, ikan kun dan burung peng membentuk sirkulasi yin dan yang tak terpisahkan. Mereka meletus dengan fluktuasi menakutkan yang tak berujung untuk memblokir esensi spiritual 5 fase. Yi, tidak bagus. Qin Shoucheng kaget.
Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang bisa menembus kekuatan ilahi cincin fase 5. Itu benar-benar tak terbayangkan. Yin dan yang berputar bersama untuk melawan energi 5 fase. Kedua sisi meledak dengan fluktuasi surga yang meluap. Kebebasan Si Hao segera dipulihkan, dan dia bisa bergerak lagi. Energi pedang muncul segera setelah dia mengangkat tangannya. Ini adalah maksud pedang dari tangkai rumput, sosok kuno yang besar. Itu berubah menjadi serangan paling kuat dan meretas keluar. Apu terdengar. Labu ahli Black Cloud Rache diiris terpisah, dan cahaya gelap meledak. Pemiliknya segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat dia tersedot ke belakang oleh cahaya gelap. Si Hao mengangkat tangannya lagi, dan seberkas energi pedang jatuh dari langit. Kali ini, dengan suara puh, ahli Black Cloud Rache telah diretas menjadi 2. Darah segera meletus dengan panik. Lupakan penonton, bahkan Si Hao sendiri tercengang. Kekuatan energi pedang yang luar biasa ini terlalu besar. Dalam pertempuran antara dua di level yang sama, itu akan menghancurkan lawannya seperti rumput busuk, dengan mudah membunuhnya. Semua orang kaget. Mereka semua merasakan getaran dingin merayapi punggung mereka. Berani sekali. Wajah Qin Shou Cheng menjadi sedih. Dia menggerakkan cincin 5 fase, menggunakan kekuatan terbesarnya untuk menyerang Si Hao. Wuh! Suara gemuruh meletus di tempat ini saat cincin 5 fase ditekan ke bawah. Si Hao tidak dapat menghindarinya karena artefak berharga itu menyatu dengan ruang di sekitarnya. Itu membentuk dunia kecil yang menyelimuti dirinya. Semua orang tahu bahwa cincin 5 fase benar-benar tak terkalahkan. Selama tahun-tahun kuno, setelah satu pertemuan, daging dewa atau iblis akan hancur. Itu membunuh banyak tokoh yang sangat berkuasa. Kalau tidak, bagaimana itu bisa mendapatkan reputasi sebagai artefak magis yang tak tertandingi? Tidak ada yang mengharapkan batu kecil itu meletus dengan kekuatan dan hancur dengan kepalan tangan. Telapak tangan dan jari-jarinya dipenuhi simbol, dia benar-benar akan menghadapinya secara langsung. Dang! Pada akhirnya, suara gemetar terdengar. Tubuh Hai dan cincin 5 fase bertabrakan lagi, menghancurkan artefak berharga itu. Semua orang ketakutan. Seolah-olah seorang legenda sedang bermain tepat di depan mata mereka. Mereka belum pernah mendengar seseorang menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menangani cincin fase 5, namun batu kecil itu berhasil. Dia benar-benar menahan serangan itu. Seberapa jauh surga menentang tubuhnya. Sementara itu, energi pedang penghubung surga meletus lagi. Itu meretas ke arah Qin Shou Cheng. Hamparan putih yang luas muncul, dan aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Qin Shou Cheng ketakutan. Dia tahu betapa kuatnya Si Hao, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu melawan cincin fase 5. Ketika artefak pembunuhan besar ini muncul, itu bisa membunuh semua tokoh tingkat raja. Tak satu pun dari mereka memiliki harapan untuk melawannya. Dia dengan cepat mundur dan memindahkan cincin 5 fase ke bawah untuk memblokir niat pedang ini. Cahaya warna-warni segera meletus. Si Hao mengangkat tangannya. Energi pedang menyapu, mengiris ke arah ahli Flaming Bull Rache. Dengan suara dang, klakson banteng jatuh. Banteng yang menyala-nyala itu terkejut sampai ke titik di mana jiwanya gemetar. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan batu kecil itu terlalu luar biasa. Bahkan jika artefak pembunuhan besar legendaris muncul, masih sulit untuk menghentikan serangannya. Melenguh, banteng biadab meletus dengan langit membanjiri cahaya berapi-api. Simbol-simbol terjalin dengan kuat, menutupi seluruh tempat ini dengan cahaya merah. Ahli Raja Banteng yang menyala ingin melarikan diri, karena ia tahu bahwa jika cincin fase 5 tidak dapat membunuh Si Hao, maka budidayanya pasti tidak akan cukup. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati.
Sayangnya, dia masih terlalu lambat sedetik. Si Hao meletus dengan kekuatan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang ilahi. Niat pedang penghubung surga dinaikkan ke kekuatan puncaknya, dan diretas ke bawah. Pedang ilahi ini turun, membelah penghalang cahaya yang membara. Semua simbol hancur, dan kepalanya dilepas. Darah menyembur keluar. Si Hao bergegas keluar. Pedang ilahi menjadi sedikit lebih redup karena sekali lagi melonjak dari tubuhnya. Namun, itu tampaknya tidak memiliki kekuatan yang lebih sedikit karena bergegas membunuh ke Qin Shou Cheng. Fever Paisling bersinar dan mengeluarkan suara weng. Itu meletus dengan energinya yang paling kuat dan menabrak si Hao. Sepertinya itu akan meledakkan apapun yang menghalangi jalannya tanpa pandang bulu, tidak berhenti sampai lawannya mati. Sebuah penghalang cahaya melonjak. Bagian surgawi si Hao muncul, membentuk cincin ilahi. Faktanya, bagian surgawi dagingnya muncul juga, hanya saja, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Untuk memaksanya ke tingkat ini, jelas betapa tidak biasa cincin 5 fase itu. Hanya ketika dia bertarung dengan tegas melawan Si Yi, dia menggunakan semua metodenya seperti ini. Apa? Cincin 5 fase dibekukan. Semua orang berteriak kaget. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Cincin 5 fase terkunci di tempatnya. Itu terus mengguncang dan melepaskan energi 5 fase yang kabur. Namun, kabut ini tidak dapat membebaskan dirinya dari kekuatan jalur surgawi daging si Hao. Semburan energi pedang melintas. Qin Shou Cheng gemetar dalam hati. Dia berbalik untuk pergi. Setelah kehilangan cincin fase 5, dia tidak berani menghadapi si Hao secara langsung. Namun, rentetan energi pedang ini menyambar seperti kilat. Itu dengan cepat menutup jarak. Dia dipaksa untuk mengeluarkan artefak berharga, dan saat melakukannya, dia terus melarikan diri. Kaca terdengar. Perisai tulang diiris. Energi pedang itu seperti pelangi saat menyapu keluar. Seluruh tubuh Qin Shou Cheng menjadi dingin. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri, tetapi dengan suara dia masih kehilangan lengan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Si Hao membunuh 2 tokoh tingkat raja dan kemudian melepaskan lengan sesepuh dari Gunung Abadi. Kecakapan bertarungnya benar-benar tak tertandingi. Tiba-tiba, cincin 5 fase bergetar, dan Dewa yang mengejutkan akan dikirim keluar dari dalam. Itu melonjak seperti laut yang luas dan dalam, dan pada saat si Hao mengalihkan perhatiannya ke Qin Shou Cheng, itu membebaskan diri. Ada kehendak ilahi dari sosok besar yang terkandung di dalamnya. Seorang ahli tingkat raja generasi yang lebih tua berteriak ngeri. Ekspresi si Hao berubah. Dia mengedarkan teknik kunpeng dan mengaktifkan bagian surgawinya yang terhubung menjadi sebuah cincin. Mereka mengelilinginya lagi saat dia mempersiapkan dirinya untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bertentangan dengan harapan, kehendak ilahi cincin fase 5 ini memutuskan untuk tidak menemuinya secara langsung tetapi untuk melarikan diri dengan cepat. Benar, bahkan jika itu adalah keinginan dewa dari sosok yang hebat, itu terlalu jauh dari pemiliknya. Tidaklah cukup untuk menekan dan membunuh batu kecil itu, jadi karena takut batu itu mendarat di tangannya, dia memutuskan untuk melarikan diri. Seorang ahli berkata dengan suara rendah. Ketika Qin Shou Cheng melihat ini, dia menjadi gembira, karena dia dikelilingi oleh cahaya cincin fase 5 dan diangkut dengan cepat. Itu akan membawa pergi orang-orang Gunung Abadi. Namun, tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, itu tidak bisa melebihi teknik kunpeng. Si Hao berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang ke langit. Dia ingin menyingkirkannya dan mempertahankan cincin fase 5. Cincin 5 fase memiliki kehendak ilahi yang misterius, dan itu mendorong cincin itu untuk dengan cepat mengubah arah. Itu juga membawa pemuda berambut ungu Qin Chou bersamanya ke tanah, tenggelam ke bumi.
Ini buruk. Si Hao terkejut. Yang disebut cincin 5 fase termasuk fase bumi, sehingga bisa menggunakan tanah untuk melarikan diri. Tidak heran itu dikenal sebagai artefak berharga yang benar-benar langka. Dia terus-menerus melepaskan garis-garis langit yang menghubungkan energi pedang, dan semuanya terpotong ke tanah. Beberapa aliran darah terciprat, dan tanah terkoyak. Namun, aura cincin 5 fase lenyap. Si Hao berjalan mendekat dan meledakkan bumi. Dia memperhatikan bahwa kincau diiris di bagian pinggang. Selain itu, salah satu kaki Qin Shou Cheng juga ada di sini. Dia sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia memotong lengan dan kaki dari Qin Shou Cheng, tetapi merindukan area vitalnya. Pihak lain benar-benar beruntung. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Laki-laki paruh baya gunung abadi dengan lengan patah merasa ngeri karena si Hao dengan cepat tiba, memotong rute pelariannya. Cincin 5 fase hanya mampu membawa 2 orang. Tidak ada orang lain dari gunung abadi yang bisa melarikan diri. Si Hao mengunci tempat ini, mencegah salah satu dari mereka bergerak. Dia kemudian menyelidiki pikiran mereka untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan orang tuanya. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening, karena dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Laki-laki paruh baya tahu lebih sedikit daripada Qin Chao, dan yang lainnya memiliki lebih sedikit informasi. Dia menatap individu-individu ini dengan kultivasi yang relatif lebih lemah. Dia ingin mendapatkan teknik berharga gunung abadi dari mereka, tetapi begitu dia mengaduk bagian yang sesuai dari lautan kesadaran mereka, esensi fundamental mereka mulai pecah, dan mereka mati segera setelah itu. Jelas bahwa mereka ditempatkan di bawah batasan yang menakutkan. Wajah pria paruh baya yang kehilangan satu lengan menjadi pucat. Dia adalah ahli Raja Realem pengaturan formasi, namun dia tidak pernah berpikir bahwa murid-murid Gunung Abadi akan menghadapi hari seperti ini di dunia luar di mana mereka ditekan sejauh ini. Si Hao menatapnya. Dia memutuskan untuk tidak mencoba dan meminta tekniknya yang berharga, karena dia tahu bahwa lautan kesadaran orang ini pasti sangat kuat, jadi batasannya pasti lebih kuat. Puh, semburan energi pedang dihancurkan. Kepala individu paruh baya diiris, menyebabkan darah mengalir keluar dari mayat tanpa kepalanya. Kemudian, itu jatuh ke tanah. Seluruh manor berada dalam kondisi hening. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, dan semuanya membeku kaku. Peristiwa yang mereka saksikan hari ini terlalu mencengangkan. Artefak 5 fase cincin berharga yang tak tertandingi mengguncang era kuno, namun hari ini, ada seseorang yang berani menggunakan dagingnya untuk menghadapinya secara langsung. Gunung Abadi adalah sekte yang memandang rendah dunia dan menunjukkan penghinaan terhadap semua wilayah, namun orang-orang mereka dipotong seperti sayuran. Mereka dibantai, dan alis orang yang melakukan eksekusi ini bahkan tidak tampak berkerut. Berita ini mengguncang dunia. Batu kecil itu terlalu tirani. Setelah 1,5 tahun, dia muncul lagi, dan kali ini, aura yang dia pancarkan benar-benar tiada taraf. Meskipun berada di alam pengaturan formasi juga, pengguna cincin 5 fase hampir tidak bisa melakukan apapun padanya. Ketika batu kecil itu muncul, siapa yang bisa melawannya? Apakah ada orang lain yang ingin menyusahkanku? Si Hao menyapu matanya pada semua orang. Tatapannya dingin dan acuh tak acuh, memberi mereka perasaan yang sangat mengerikan. Kerumunan tahu bahwa ini adalah kekuatan dari makhluk yang tak tertandingi. Batu kecil itu sudah dewasa, dan dia bukan lagi anak iblis sejak saat itu. Setiap gerakan yang dia lakukan bermartabat. Dia sekarang benar-benar pantas mendapatkan gelar rajanya. Di zaman sekarang, akan sulit baginya untuk menemukan siapapun di dunia ini yang sebanding dengannya. Tatapan matanya telah lama tertuju pada generasi yang lebih tua, ke titik di mana dia membidik makhluk legendaris kuno.
Hal ini membuat banyak ahli muda merasa tidak berdaya. Usia mereka jelas mirip, namun perbedaan di antara mereka terlalu besar. Itu tidak mungkin untuk menyusul. Si Hao memandang makhluk-makhluk itu bukan dari wilayah ini, dan tatapannya tampak terwujud dan menembus ke dalam mereka. Berbagai pembudidaya semua merasakan hati mereka menjadi dingin. Sebelumnya, mereka masih ingin menantangnya, tapi sekarang, mereka semua gemetar ketakutan. Siapa yang kini berani menyebut wilayah gurun pasir kurang tanpa ada ahli? Selama pemuda ini muncul, auranya akan menelan pegunungan dan sungai, dan dia akan memandang rendah seluruh dunia ini. Episode ke-410, dengan judul Mencari Terobosan. Langsung ke dalam alurnya. Setelah pertempuran ini, tidak ada yang berani meremehkan wilayah gurun lagi. Bahkan para jenius dari berbagai ras di luar wilayah ini menyingkirkan kesombongan mereka. Mereka tidak punya pilihan bahkan jika mereka tidak mau, karena di depan batu kecil, mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Menghadapi agresi batu kecil itu, siapa yang bisa melawan? Penonton percaya bahwa mulai saat ini akan menjadi masalah yang sulit. Benar-benar sulit menemukan orang-orang di antara usianya yang sebanding. Sekelompok kumbang tanah. Kalian semua sudah terbiasa bertingkah seperti itu di wilayah misterius, jadi kalian semua bertingkah sangat menjijikkan sekarang di wilayah gurun. Anda semua bahkan belum mencoba untuk melihat siapa tuannya. Burung merah besar berbicara dengan nada yang sangat arogan. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Itu berani menyebut gunung abadi sebagai kumbang tanah. Situasi seperti apa ini? Lebih tepat jika dibalik. Di mata orang-orang dari luar wilayah ini, bukankah ini hanya tanah biadab? Namun, tidak ada orang lain yang ingin menjadi tidak beruntung hari ini. Batu kecil itu terlalu kuat. Siapa yang berani menantangnya? Bahkan orang-orang gunung abadi tidak bisa membunuhnya dan mereka malah diperlakukan seperti sayuran cincang. Tidak ada yang ingin menderita dengan sia-sia. Setelah pertempuran selesai, aktivitas secara bertahap dikembalikan ke Manor. Adik kedua, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Si Hao berkata sambil tersenyum. Dulu, singa berkepala 9 di depannya ini pernah bertarung sengit, namun pada akhirnya konflik di antara mereka semua terselesaikan. Singa berkepala 9 yang seluruhnya keemasan berjalan mendekat. Darah dan kinya berkembang, dan saat ini, bahkan ras berdarah murni sejati dari pegunungan Archaik Divine tidak bisa menjadi lawannya, karena dia terlalu kuat. Selama beberapa tahun terakhir ini, saya meminjam tungku keilahian emas klan saya dan 9 darah murni sejati, sehingga memungkinkan kultivasi saya dengan cepat meningkat, namun pada akhirnya, saya tidak dapat mengejar Anda. Singa berkepala 9 merasa sedikit tidak berdaya. Saat itu telah dipukuli oleh si Hao sebelumnya, jadi itu juga memiliki masalah. Akhirnya konflik antara keduanya lenyap. Namun, itu selalu sedikit tidak mau dan ingin melampauinya. Setelah beberapa tahun berlalu, ia menggunakan tungku kuno untuk memperbaiki tubuhnya dan dengan cepat diperbaiki. Itu diambang menjadi berdarah murni. Namun, sekarang setelah melihat si Hao lagi, rasanya perbedaan itu masih ada. Tidak peduli betapa surga menentang peluang yang diterimanya selama tahun-tahun ini, mereka masih belum cukup untuk mengejar si Hao. Si Hao tertawa terbahak-bahak dan menepuk pundaknya. Hari-hari yang dia habiskan di Hundred Shattering Mountains meninggalkan kesan yang dalam padanya, dan rasanya semua itu telah terjadi kemarin. Beberapa temanku juga telah tiba, kata singa berkepala 9. Luan Pelangi, Gagak Api, dan 2 bersaudara bermata 3 muncul. Mereka tepatnya adalah keturunan kuno yang si Hao temui di Hundred Shattering Mountains. Mereka bepergian bersama untuk sementara waktu, membunuh seekor harimau putih dan memakan seekor peng bersayap emas.
Tempat ini segera mulai ramai dengan kebisingan. Ayo, cari tempat minum. Karena ada orang yang dia kenal dan mereka berada di tempat yang ramai, mereka akan merayakannya. Wilayah gurun sangat besar. Begitu mereka berpisah, tidak akan mudah untuk bertemu lagi. Huo Linger juga berjalan mendekat dan dengan bersemangat berbicara dengan mereka. Setelah mengobrol sebentar, dia berkata bahwa dia akan kembali sebentar lagi. Bagaimanapun, sebagai tuan rumah, dia harus menyapa para tamu. Ketika kerumunan melihat si Hao lagi, mereka hanya bisa menghela nafas lagi. Mampu mendapatkan gelar raja di usia yang sangat muda benar-benar mengejutkan. Sungguh menakjubkan. Kakak Si, kau benar-benar membuatku terkejut. Saat itu, Anda hanyalah seorang anak kecil di Hundred Shattering Mountains yang berteriak makan kamu, makan kamu, makan kamu semua. Sekarang, namamu telah mengguncang seluruh wilayah gurun. Hal-hal benar-benar telah berubah seiring dengan berlalunya waktu, api gagak berbicara. Si Hao tertawa. Saat itu, dia masih kecil, tapi dia sangat buas. Yang lain merasa sangat menghormati kelompok ini. Kemanapun kelompok ini pergi, makhluk dari berbagai ras akan menyingkir. Bahkan bakat dari luar wilayah ini menghindari si Hao karena takut memprovokasi dia. Kehormatan diperoleh melalui perang. Ini benar-benar masalahnya. Singa berkepala 9 memandang makhluk itu dan merasa sedikit jijik. Beberapa saat yang lalu, makhluk-makhluk ini masih sangat sombong dan meremehkan para pembudidaya wilayah gurun, namun lihatlah mereka sekarang. Saudara Si, kamu harus berhati-hati. Menyinggung gunung abadi bukanlah masalah kecil. Yang lebih tua dari dua bersaudara bermata tiga mengingatkan. Si Hao mengangguk dan berkata, benar, aku telah membunuh tuan muda ras bermata tiga di tanah leluhur negara api. Dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan kalian, kan? Petik 2. Kedua bersaudara itu menggelengkan kepala. Persis seperti ras manusia yang jumlahnya banyak. Ada banyak individu dari ras bermata tiga juga, dan mereka terpecah di setiap wilayah. Sebenarnya tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Segera setelah itu, Flamecrow mengungkapkan sebuah rahasia. Itu mengirimkan suara ke si Hao, memberitahunya untuk berhati-hati terhadap Pri Yuechan. Maksud kamu apa? Si Hao tidak pernah meremehkan peri dari Heaven Mending Sekte. Ini pasti seorang wanita yang bisa melawannya di level yang sama. Bakat alaminya sangat mencengangkan. Tidak hanya wajahnya yang sangat cantik dan sosoknya yang sangat menakjubkan, kekuatannya jarang terlihat dan sangat tidak biasa. Dia tidak takut akan potensi Si Yi. Di masa depan, kemungkinan dia akan mengambil kendali atas sekte pengawas surga. Dia sudah lama memasuki alam pengaturan formasi dan dikabarkan akan terlahir kembali. Saya memperkirakan bahwa begitu dia berhasil, dia mungkin bisa berurusan dengan Anda, kata Flamecrow. Si Hao terkejut. Saat mendengar kata, kelahiran kembali, siapapun pasti terkejut. Ini adalah transformasi lengkap yang memungkinkan seseorang menjadi lebih kuat secara eksponensial. Dia sudah berada di level raja, jadi dengan potensinya yang tak terbatas, dia secara alami tidak takut pada ahli dari alam ini dan bisa berkeliaran tanpa hambatan di bawah langit. Namun, setelah menerima berita ini, dia masih sedikit terguncang. Flamecrow Rache berasal dari gua yang berapi-api. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya yang ditelan dalam Li Flames sepanjang tahun. Suhu gua itu sangat tinggi, begitu tinggi hingga mengerikan. Peri Yuechan telah mengunjungi mereka sebelumnya dan membawa serta tangkai bunga roh api. Ini adalah obat yang sangat diperlukan untuk menyempurnakan obat nirwana. Begitu seseorang memasuki alam pengaturan formasi, membuat terobosan lagi akan menjadi lebih sulit. Dari sudut pandang tertentu, Si Hao dan Peri Yuechan telah menyelesaikan jalan yang paling banyak dibuat dalam hidup mereka.
Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya akan berkultivasi dengan getir sepanjang hidup mereka bahkan tanpa mencapai alam ini. Bahkan anak-anak dewa hanya akan memiliki kecepatan kultivasi yang serupa dengan ini. Setelah mencapai alam pengaturan formasi, mencoba menerobos sendirian pasti akan lambat. Seseorang membutuhkan suplemen medis untuk memurnikan tubuh mereka dan membuka semua jenis potensi yang tersembunyi. Di alam pengaturan formasi, pil Little Nirvana adalah yang paling cocok. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk membuka perbendaharaan ilahi mereka sendiri dan menerobos dunia ini ke alam berikutnya. Dia masih sangat muda, namun dia akan menerobos alam pengaturan formasi dan mencapai tingkat ahli tertinggi. Singa berkepala 9 itu tercengang. Rasanya sedikit tidak percaya. Si Hao juga terkejut. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak begitu. Dia hanya mempersiapkan sebelumnya untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Sekarang, dia telah mencapai tingkat kultivasi yang sama. Bahkan jika dia melawan peri Heaven Mending Sekte, dia masih bisa melawan. Dia tidak percaya dia bisa menjadi ahli tertinggi, karena itu terlalu menakutkan. Brotersi, Anda telah menyinggung Immortal Mountain dan membunuh seorang ahli tertinggi dari Sekte Heaven Mending. Masa depan Anda terlihat bermasalah, kata Rainbow Luan. Si Hao mengangguk dan berkata, tidak masalah. Para ahli tertinggi semuanya menyembunyikan diri untuk menghindari tragedi besar. Pada tingkat budidaya itu, bahkan makhluk dari luar wilayah ini pun menjauh, tidak berani memasuki wilayah gurun. Tidak mudah bagi mereka yang tersisa untuk mengalahkanku. Petik 2. Gangguan besar akan segera tiba. Desas-desus menyebar bahwa bahkan yang paling ilahi pun akan menjadi seperti biji sesawi. Saat ini, terlepas dari apakah itu gunung abadi atau sekte pengawas surga, orang-orang yang akan dia temui paling banyak adalah Raja Alam Pengaturan Formasi, yang tidak terlalu dia pedulikan. Dia tahu bahwa Peri Yue-chan tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Jika tidak, dia mungkin sudah mengambil tindakan. Kenyataannya, di alam kultivasi besar ini, batu besar, Peri Yue-chan, dan laki-laki dengan cakram dewa adalah satu-satunya orang yang menjadi ancaman baginya. Semua orang mengobrol sepuasnya. Mereka semua merasa bahwa wilayah gurun sedang menghadapi perubahan besar yang akan segera terjadi. Saudara Si, bagaimana Anda bisa memajukan dunia kultivasi Anda begitu cepat? Pengalaman seperti apa yang Anda alami? Beri tahu kami tentang beberapa di antaranya. Burung gagak api dan makhluk lainnya dengan rendah hati meminta petunjuk. Si Hao tidak terlalu pelit, dan setelah menceritakan pengalamannya, mereka hanya bisa menghela nafas. Setelah menerobos dunia ini, sangat sulit untuk menerobos. Pada kenyataannya, mereka yang bisa memasuki dunia ini semuanya tangguh. Mereka semua sangat luar biasa. Namun, berapa banyak dari mereka yang bisa menerobos sekali lagi dan mencapai alam yang lebih besar? Seringkali, budidaya pahit seumur hidup hanya akan mengarah ke sini. Jika tidak, mengapa ada sejumlah tokoh tingkat raja yang layak di suatu negara, namun hanya akan ada satu kaisar? Selain makhluk dari pegunungan Archaic Divine, memasuki alam ahli tertinggi terlalu sulit. Itu karena Archaic Divine Mountains menyimpan energi paling dasar di dunia, dan di dalamnya tumbuh semua jenis obat spiritual yang dapat digunakan untuk menyempurnakan pil Little Nirvana terbaik. Akibatnya, mereka akan memiliki ahli tertinggi yang mengawasi tanah mereka setiap generasi. Petik 2. Baik, pegunungan ilahi memiliki obat-obatan ilahi yang tak ternilai harganya. Petik 2. Mereka semua mendesah. Warisan normal tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Si Hao tahu bahwa dia bisa menembus alam formasi di masa depan, dia masih memiliki kepercayaan diri sebesar ini. Namun, dia merasa harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk benar-benar melakukannya.
Brotersi, Anda telah mencapai alam pengaturan formasi pada usia 15 tahun. Tidak perlu terlalu khawatir tentang peluang masa depan. Petik 2. Mencapai level ini pada zaman ini jarang terlihat bahkan sejak zaman kuno. Dia telah melampaui banyak orang luar biasa sebelumnya. Mereka semua merasa bahwa tidak ada alasan bagi si Hao untuk merasakan ketidakpuasan terhadap kultivasi yang lebih lambat. Musuhku kuat, aku hanya bisa terus menerobos dan mencapai level yang lebih tinggi. Hanya dengan begitu aku bisa membuat gunung abadi dan sekte memperbaiki surga merasakan ketakutan yang menahan, kata si Hao. Semua orang menjadi tidak bisa berkata-kata. Perbedaan gol di antara mereka terlalu besar. Kakek leluhur saya juga telah tiba. Saudara Si, Anda bisa meminta bimbingannya. Singa berkepala 9 berbicara. Dia merasa bahwa dengan budidaya si Hao, itu sudah cukup untuk berdiri sejajar dengan pembudidaya paling kuat di wilayah gurun. Si Hao tergerak. Dia tidak menolak, karena ras singa berkepala 9 bahkan melakukan kontak dengan dewa selama tahun-tahun kuno. Mereka lebih mengerti, jadi dia ingin mempelajari beberapa hal. Di halaman yang lebih terpencil dan tenang, 7 atau 8 orang tua sedang duduk dan bermeditasi. Ada tanaman merambat kuno di sekitar mereka dan sajadah. Tempat ini memiliki gaya tersendiri. Ketika si Hao diperkenalkan, para tetua dipindahkan. Mereka tidak bertindak sombong dan semua berdiri. Itu karena mereka semua tahu siapa si Hao. Mereka mengerti bahwa jika dia bisa terus hidup, dia akan menjadi seseorang yang bisa bergerak tanpa henti di dunia ini. Salam untuk senior dari generasi yang lebih tua. Si Hao menyapa. Tidak peduli seberapa kuat dia, terhadap sosok raja tua yang ramah ini, dia masih sangat hormat. Pada kenyataannya, ini semua adalah figur tingkat puncak dari alam pengaturan formasi, dan mereka mungkin menjadi ahli tertinggi di masa depan. Silakan duduk, teman kecil. Tidak perlu bersikap sopan. Orang yang berbicara adalah seorang Daois berjubah hitam. Setelah memperkenalkan diri, dia mengetahui bahwa ini adalah kakek gagak api. Hubungan makhluk-makhluk ini semuanya cukup hebat, dan salah satu dari mereka bahkan memiliki hubungan dekat dengan salah satu tetua kerajaan negara api. Alhasil, mereka diundang ke halaman yang relatif damai ini. Dunia akan menjadi kacau balau. Semua orang ini cemas. Selain membahas Dao, mereka juga mengobrol tentang kekuatan besar di wilayah gurun. Si Hao tidak bertindak sok dan dengan tenang duduk, karena dia memiliki kualifikasi untuk menghadapi orang-orang ini dengan syarat yang sama. Setidaknya, dalam hal kekuatan tempur, sulit baginya untuk menemukan banyak musuh. Teman kecil adalah bakat warping surga yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Anda telah mendaki ke puncak di usia yang sangat muda. Benar-benar mencengangkan. Seorang tetua yang mengenakan jubah emas berbicara. Si Hao tahu bahwa ini adalah 9 Raja Roh, sosok tingkat raja yang sangat kuat. Dia adalah kakek singa berkepala 9. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia berada di ambang pintu ke alam kultivasi besar berikutnya, akan menjadi ahli tertinggi. Generasi muda ini datang ke sini untuk menanyakan beberapa pertanyaan senior tentang jalur kultivasi. Si Hao sangat lugas. Dia merasa lebih baik jujur di depan tokoh-tokoh ini. Dewa Willow telah memberinya bantuan besar di jalur kultivasinya, tetapi pertanyaan tentang tahap kultivasi tertentu tidak pernah diajukan. Meminta nasihat dari tokoh tingkat raja tua ini adalah pilihan yang sangat baik. Ahli Raja Tua Negara Api sudah hampir berusia 200 tahun. Alis putihnya sangat panjang. Setelah mendengar pertanyaannya tentang bagaimana cara cepat menerobos, dia menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, dengan bakat teman kecil, kecepatan saat ini sudah sangat mencengangkan. Si Hao menghela napas. Dia tahu bahwa negara api menyadari jalan masuknya ke tanah leluhur.
Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata, "Jika aku tidak memasuki tanah suci negaramu, aku tidak akan bisa maju secepat itu." Mencapai titik ini, Si Hao menghela nafas. Sebagai negara kuno yang serupa, mengapa tidak ada warisan serupa di tanah leluhur negara batu? Tetua kerajaan negara api membuka mulutnya dan berkata, warisan tanah leluhur klan batu bahkan lebih mencengangkan. Jika teman kecil beruntung menerimanya, maka ini mungkin rute tercepat untuk menerobos alam raja pengaturan formasi. Petik 2. Jenis warisan apa yang dimiliki? Tanah leluhur negeri batu. Si Hao tercengang. Dia datang dari tempat itu, jadi mungkinkah dia melewatkan sesuatu? Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan gemetar dalam hati dan dengan sungguh-sungguh meminta bimbingan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.